Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan kali ini sobat KR sekalian, kita akan membedah sedikit mengenai bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan syaitan berhubungan dengan judul kitabnya Talbisu Iblis, atau yang diterjemahkan menjadi perangkap setan. Karena bertepatan kita di bulan mulia, di bulan Ramadan, yang mana sabda Nabi SAW, ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu surga, tutup pintu neraka, dan setan-setan akan diborgol. Jadi setan-setan yang kuat, setan-setan yang hebat diborgol, sehingga orang-orang yang memang di hatinya memiliki keburukan-keburukan ataupun nafsu-nafsu, sehingga bisa jadi ketika di bulan Ramadan dia tetap tidak semangat untuk beramal. Justru di bulan Ramadan dia jadikan kesempatan untuk bermaksiat, padahal setannya sudah diborgol. Kok bisikannya masih ada? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Apa jangan-jangan kita sudah menjadi setan? Seperti itu. Jadi di bulan yang mulia ini kita akan mudah sekali untuk berbuat baik. Yang dulunya jarang bangun tahajud akan mudah untuk bangun tahajud. Yang dulunya malas membaca Quran akan semangat membaca Quran. Akan tetapi ada saja orang-orang yang malas, ada saja orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Atau jangan-jangan memang hawa nafsunya kan tidak diborgol, setannya yang diborgol, hawa nafsunya yang tidak diborgol. Karena manusia ini mempunyai dua lawan, ya. Di samping lawan setan dari luar, ada yang dari internal, yaitu nafsu dia sendiri. Oleh sebab itu Nabi sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Iman seseorang tidak akan sempurna sehingga hawa nafsunya diikutkan terhadap apa yang aku bawa. Jadi kita tidak dilarang memiliki hawa nafsu, karena memang kita diciptakan oleh Allah memiliki hawa nafsu. Hanya malaikat sajalah yang tidak memiliki hawa nafsu. Sehingga ada malaikat yang dia membicarakan mengenai keburukan manusia, ya. Kemudian malaikat ini tidak tahu bahwasannya mengapa manusia bisa berbuat buruk seperti itu, karena adanya hawa nafsu yang sering kita dengar, yaitu cerita malaikat Harut wa Marut, ya. Nah, itu nanti di kesempatan lain kita akan ceritakan. Hanya saja yang akan saya sampaikan di sini, manusia memiliki dua unsur. Ada unsur baik, ada unsur buruk. Nah, unsur buruk ini ada kalanya datang dari eksternal, ada kalanya datang dari internal. Yang dari eksternal, itulah yang namanya syaitan, bisikan-bisikan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ataupun yang membuat was-was hati manusia. Siapa itu? Setan apa itu? Dari kalangan mana itu? Minal jin nati wan nas. Maka dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasannya setan itu ada kalanya dari kalangan jin. Nah, itu yang sering kita fahami, ya. Namanya setan itu gaib. Namanya setan itu makhluk halus. Nah, karena beda, padahal ya, bukan karena, padahal berbeda halnya setan yang kita lihat, yang terkadang dia menakuti kita, ataupun setan yang membisiki kita untuk berbuat maksiat. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi jangan kita kira setan yang membisiki kita untuk berbuat kemaksiatan itulah yang nampak, yang menampakkan diri kepada sebagian orang, kuntilanak, gundurwo, sundal bolong dan lain sebagainya. Tidak, ya.
Memang ada kalanya setan itu dari kalangan jin yang itu tidak nampak. Nah, sehingga kita disuruh tauz ketika ada bisikan-bisikan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi betapa lebih parahnya, ada setan yang jarang sekali difikirkan atau dikira atau di apa ya, jarang sekali dicerna, ya, bahwasanya ternyata justru ada setan yang lebih parah. Kalau setan yang tidak nampak cukup tauz, kita ikhlas, bisa menghilangkan, lari itu setan. Sebagaimana ceritanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya, didatangi jin, kemudian diberi saran kalau ingin terbebas dari disuruh membaca ayat kursi, ayat kursi. Nah, maka dengan tauz, dengan ayat kursi pergi itu setan. Tapi ada setan yang dalam bentuk lain, yaitu setan yang berwujud manusia yang tampak di depan kita. Nah, itulah yang terkadang mengajak kita kepada kemaksiatan. Ternyata dia juga bisa disebut dengan setan, karena setan itu adalah sifat buruk yang mengajak kepada kemaksiatan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mengajak kepada kemaksiatan, malas ibadah, itu adalah setan. Ini dari eksternal. Adapun dari internalnya, yaitu nafsu kita sendiri. Oleh sebab itu di bulan puasa ini nafsu kita dikekang sedikit, ya, diberi pelajaran sedikit, jangan sampai sembarangan. Yang halal saja tidak boleh dimakan, apalagi yang haram. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat sunnatullah, sudah membuat program-program yang mana baik dari internal, baik dari eksternal, kita sudah diberi kesempatan untuk menjaga. Nah, kalau eksternal sudah dijamin dari hadis Nabi SAW bahwa jin-jin di borgol, bisikan-bisikan setan sudah dijauhkan dari manusia. Sekarang tinggal nafsu kita. Nah, jangan sampai yang dari internal diri kita sendiri kita tidak bisa melawan di bulan suci Ramadan ini, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita tidak mendapatkan satu perubahan yang mencolok dari diri kita. Karena para ulama termasuk guru kami menjelaskan Ramadan ini ibarat pasar. Nah, sangat rame dengan kebaikan-kebaikan. Hanya saja permasalahannya, kalau kita di pasar hanya diam, lihat kanan, lihat kiri, tidak ikut berjualan atau tidak ikut membeli, ya kita keluar pasar tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga Ramadan ini seperti pasar, banyak rahmat, banyak ampunan, banyak orang-orang yang diperdekakan oleh Allah dari api neraka. Kalau kita tidak ambil bagian, mengambil rahmat itu, meminta ampunan itu, berdoa agar dibebaskan dari api neraka, ya keluar Ramadan sama saja. Maka kata Nabi SAW, sungguh rugi man adraka Ramadan, orang yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dengan sebab bulan Ramadan tersebut. Oleh sebab itu, sahabat KR sekalian, marilah sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita lindungi diri kita dari gangguan-gangguan setan yang sudah diborgol. Kemudian nafsu kita ini bagaimana kita bentengi, kita lawan, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang takwa, nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mungkin di kesempatan yang lain kita akan ngobrol lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.